Saat ini sistem voucher banyak digunakan untuk memberikan akses login hotspot pada pengguna. Nah, sebelumnya kita juga pernah membahas untuk penggunaan voucher ini di user manager router OS versi 6. Nah, saat ini kita akan membahas sistem voucher yang ada di user manager router OS versi 7. Nah, ini mungkin ada sedikit perbedaan pada sistem konfigurasinya. Nah, seperti apa videonya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Untuk menggunakan beberapa fitur yang ada di router OS versi 7, mungkin ada sedikit perbedaan. Salah satu contohnya adalah user manager. Nah, user manager ini nantinya akan digunakan untuk melakukan generate voucher hotspot. Nah, untuk user manager di router OS versi 7 ini sekarang sudah tidak lagi menggunakan web base. Nah, sekarang ketika teman-teman menginstal package user manager di router OS versi 7 terdapat di tampilan menu Winbox sebelah kiri. Nah, secara konsep untuk praktek kali ini kita akan melakukan generate voucher di userman di router OS versi 7. Jadi nanti ketika voucher tersebut sudah digunakan untuk login, maka ketika waktunya sudah habis, misalnya saya akan berikan waktu 1 jam, 2 jam. Nah, nanti ketika sudah waktunya habis, voucher tersebut tidak akan bisa digunakan kembali. Nah, langsung saja kita konfigurasi. Nah, saat ini saya sudah menggunakan di perangkat saya sudah menggunakan router OS versi 7, yaitu di versi 7.14. Nah, yang pertama harus saya lakukan adalah melakukan basic configuration supaya nanti klien-klien kita bisa terhubung ke internet. Nah, jangan lupa juga kita juga harus melakukan penambahan package user manager. Nah, teman-teman bisa download di mikrotik.com/download. Nah, nanti silahkan saja ditambahkan untuk package-nya. Nah, saat ini di router saya sudah ada package yang namanya user manager. Nah, package ini harus teman-teman tambahkan ketika teman-teman ingin menggunakan user manager. Ketika sudah ditambahkan, nanti untuk menu user manager ada di sebelah kiri atas. Nah, sekarang langsung saja saya akan konfigurasi untuk server hotspotnya. Saya akan tambahkan di menu IP hotspot. Langsung saja saya ke hotspot setup. Nah, untuk hotspot interface-nya nanti akan saya gunakan di WiFi 1. Kalau sudah, diklik next saja. Saya tidak akan menggunakan sertifikat. Nah, untuk server hotspot sendiri sudah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya untuk di server hotspot ini ada satu lagi yang harus teman-teman konfigurasi. Nah, kita geser di tab server profile. Nah, saat ini kita menggunakan profil yang namanya hsprof1. Nah, maka di sebelah kanan ada tab server profile ini. Kita konfigurasi terlebih dahulu untuk radiusnya. Karena kita akan menggunakan radius, maka kita juga harus mengaktifkan use radiusnya. Atau nanti data dari klien kita akan tersimpan di user manager atau radiusnya. Nah, selain kita harus menceklis use radius, di menu radius ini kita juga harus tambahkan untuk interim update-nya. Supaya apa? Supaya ketika nanti
kita menggunakan voucher dengan waktu durasi tertentu, contohnya 1 menit, 2 menit, atau 1 jam, itu nanti si server hotspot bisa melakukan update waktu ke user manajernya. Nah, untuk pemberian waktu di sini, ketika teman-teman ingin butuh cepat, nah maka bisa juga dikasih waktu 1 detik. Atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan, contohnya 5 detik atau berapa, nah itu nanti tinggal kebutuhan. Sekarang saya akan menggunakan waktu interim update-nya itu selama 1 detik. Nah, selanjutnya kita pindah ke tab login. Ke tab login ini silakan cookie-nya dihilangkan atau di-uncheck supaya nanti tidak memberikan case. Terus karena saya tadi tidak menggunakan sertifikat, untuk tampilan login akan menggunakan HTTP. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik OK saja. Nah, selanjutnya kita harus menghubungkan antara server hotspot dan user manajernya. Kita harus masuk ke menu radius. Kita tambahkan service apa yang ingin digunakan di user manager. Nah, saat ini saya akan menggunakan service hotspot. Ada parameter yang harus kita isikan lagi, yaitu address dan secret. Address di sini karena si server hotspot dan userman atau radiusnya itu di dalam satu perangkat yang sama, maka untuk address ini saya akan isikan IP lokal saja, 127.0.0.1, itu IP standar untuk lokal. Nah, selanjutnya saya akan berikan secret atau saya akan berikan password yang nantinya harus dimasukkan di sisi user manajernya juga. Saya akan kasih password 12345. Selanjutnya kita OK saja. Nah, di radius ini juga harus ada salah satu parameter yang harus disetting, yaitu incoming. Nah, incoming ini yang nantinya akan memberikan update, antara si user manager dan server hotspotnya. Untuk incoming ini kita accept. Kalau sudah OK saja. Nah, kita geser lagi. Untuk menu radius kita tutup. Selanjutnya kita masuk ke menu user manajernya. Nah, di user manager kita juga harus tambahkan router. Di sini kita harus tambahkan routernya. Kita kasih nama router 1 saja. Nah, ini share script ini harus kita isikan karena sebelumnya tadi di radius kita sudah menambahkan secret, yaitu 12345. Addressnya juga sama karena user manager dan server hotspotnya dalam satu router yang sama, maka harus bisa teman-teman isikan IP lokal saja. Tapi kalau misalnya suatu saat server hotspot dan user manajernya itu berbeda, silahkan disesuaikan. Kalau sudah diklik OK. Nah, di sini teman-teman belum selesai untuk melakukan konfigurasi di routernya. Atau di sini ada tab yang namanya router. Ini belum selesai. Setelah kita tambahkan router, kita harus konfigurasi di parameter setting ini. Nah, si user manager dapat aktif ketika kita menceklis atau memberi tanda cek pada menu di parameter setting, kemudian kita enable. Nah, selanjutnya karena saya nanti akan menggunakan profil yang ada di user manager, maka saya akan aktifkan use profile-nya. Nah, ketika teman-teman ingin menggunakan
profil yang ada di user manager, maka wajib hukumnya untuk menggunakan use profile ini. Karena kalau teman-teman menggunakan profil di user manager, kemudian teman-teman tidak melakukan checklist untuk user profilnya ini, maka untuk radiusnya tidak bisa sinkron dengan profile. Nah, selanjutnya ada tambahan untuk di parameter setting ini, ada yang namanya parameter advance. Di advance ini ada pemberian username dan password untuk web. Ini maksudnya adalah ketika teman-teman ingin mengakses generate voucher, itu nanti biasanya akan dimintai username dan password untuk lebih aman. Nah, jadi tidak sembarang orang bisa membuka sistem generate voucher si username teman-teman. Nah, di sini saya akan kasih password dan username. Username-nya itu admin, passwordnya 12345. Kemudian OK. Ini kalau sudah di checklist untuk enable dan user profilnya, silahkan di OK juga. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat profile. Nah, di sini nanti konsepnya saya akan membuat 2 profil, yaitu untuk voucher 1 menit dan voucher 2 menit. Katakanlah kalau di real mungkin teman-teman bisa menerapkan itu vouchernya untuk 1 jam atau 2 jam. Karena ini sebagai contoh, saya akan membuat profilnya ini 1 menit dan 2 menit. Kita tambahkan saja. Saya kasih nama yang pertama profil untuk 1 menit. Nah, di sini ada parameter validity. Validity ini berarti ketika teman-teman melakukan konfigurasi di validity ini, profil ini bisa digunakan teman-teman itu berapa lama. Selanjutnya ada name for user. Name for user ini akan ditampilkan di vouchernya nanti. Misalnya saya kasih keterangan voucher 1 menit. Kemudian ada parameter start when. Start when ini akan digunakan, ada 2 parameter, di dalamnya, itu ada first out dan assign. Ketika menggunakan assign ini berarti ketika teman-teman profil ini di OK, berarti akan langsung aktif. Ketika menggunakan first out, itu nanti teman-teman ketika ada user itu login menggunakan voucher, nah itu akan dimulai untuk profilnya. Akan digunakan, si user itu akan memakai profil ini ketika si user sudah login. Ini untuk first out-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan first out saja. Terus di sini bisa teman-teman kasih harga 2000 katakanlah. Terus OK saja. Satu lagi untuk profil 2 menit. Voucher 2 menit. Ini juga first out. Harganya agak naik sedikit jadi 3000. Kalau sudah klik OK. Nah, selanjutnya saya akan membuat limitation. Kita tambahkan limitationnya. Di sini teman-teman, untuk limitation ini bisa teman-teman gunakan untuk mengatur uptime-nya atau session limitnya. Si user ini bisa aktif berapa waktu, contohnya 1 menit, 2 menit, atau di real 1 jam, 2 jam. Nah, di limitation ini juga teman-teman bisa menambahkan limitasi bandwidth-nya untuk pengguna tersebut. Nah, contohnya saya akan menggunakan session limitnya untuk profile yang 1 menit. Limit 1 menit. Kemudian saya akan kasih waktu 1 menit. Untuk bandwidthnya akan saya kasih 1 mega.
Nah, ini untuk rate limit, RxTx rate limit ini silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai nanti untuk klien-klien Anda atau klien-klien teman-teman itu kekurangan bandwidth. Nah, silahkan atur untuk bandwidthnya. Ini saya oke saja. Kemudian saya buat baru lagi untuk limitasi 2 menitnya. Nah, ketika kita menggunakan limitation ini berarti teman-teman mengatur juga si klien pengguna voucher tersebut uptime-nya itu berapa waktu atau berapa lama. Ini sama untuk RX rate limitnya saya kasih 1 mega juga, tapi di sini waktunya yang berbeda 2 menit. Nah, klik OK saja. Selanjutnya kita geser ke tab profile limitation. Nah, ini untuk melakukan sinkronasi atau penggabungan antara profile di sini tadi dan limitation-nya. Kita bisa menggunakan tab profile limitation. Kita tambahkan untuk profile 1 menit tadi yang sudah kita buat, limitation-nya juga 1 menit. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita tambahkan satu lagi untuk profile yang 2 menit. Profile yang 2 menit, limitasinya juga yang 2 menit. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita melakukan generate voucher-nya. Untuk melakukan generate voucher, kita geser ke tab user. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya add batch user. Kita klik saja. Saya akan menambahkan 2 voucher untuk profilnya itu yang 1 menit. Grupnya kita menggunakan default saja. Kalau sudah, klik OK, klik Add Batch User. Nah, di sini akan ada voucher baru dengan profil yang 1 menit tadi. Selanjutnya saya akan tambahkan lagi. Saya akan tambahkan untuk yang profilnya itu 2 menit. Saya akan tambahkan 2 voucher lagi. Yang profilnya itu 2 menit. Kita tambahkan add batch user. Nah, kalau sudah, kita coba cek di user profile di sini. Di sini sudah ada voucher, beberapa voucher, 4 voucher menggunakan profil 1 menit 2, yang 2 menit juga 2 buah voucher. Di sini ada statusnya itu masih waiting karena kita tadi di profile menggunakan first out. Nah, jadi nanti akan berjalan ketika usernya sudah melakukan login. Baik, langsung saja kita akan coba cetak vouchernya. Karena kita sudah membuat voucher, saya akan melakukan cetak voucher. Nah, untuk melakukan cetak voucher, teman-teman bisa gunakan new terminal di sini. New terminal. Mungkin saat ini sudah ada di vouchernya. Ini bisa jadi generate voucher, tapi teman-teman ini hanya bisa digunakan untuk 1 voucher saja untuk pencetakannya. Cara cetak untuk banyak voucher sekaligus itu nanti teman-teman bisa menggunakan new terminal. Untuk perintahnya adalah kita masuk ke user manager, kemudian user, kemudian generate voucher. Selanjutnya kita pilih untuk template-nya, voucher template. Nah, untuk menggunakan voucher template ini secara default sudah disediakan oleh si server user manajernya. Tinggal kita tap aja, klik tab. Nah, di sini sudah ada
template-nya untuk vouchernya menggunakan yang printable voucher .html. Nah, teman-teman bisa tambahkan untuk yang font belakangnya. Nah, seperti ini untuk generate vouchernya, supaya kita bisa langsung generate voucher sekaligus, banyak sekaligus. Kita tinggal klik enter saja. Nah, filenya ada di mana? Filenya itu ada di menu file. Ada di menu file. Terus silakan teman-teman cari. Di sini ada banyak banget. Di sini, tapi ada di sini ada keterangannya untuk Gen Printable Voucher. Nah, ini adalah Generate Printable Voucher. Nah, ini bisa kita drag and drop. Kita bisa drag and drop. Kita klik 2 kali untuk file yang sudah di drag and drop. Nah, di sini saya sudah berhasil melakukan print voucher atau generate voucher 4 sekaligus. Nanti untuk kebutuhan di lapangan teman-teman untuk di halaman ini bisa langsung di print. Nah, ketika saya menambahkan voucher tadi, di sini ada keterangannya voucher 1 menit ataupun voucher 2 menit. Misalnya nanti teman-teman di kebutuhan lapangan ada yang 24 jam gitu. Nah, nanti silahkan disesuaikan. Nah, langsung saja saya akan menggunakan salah satu kode voucher. Salah satu kode voucher yang 1 menit dulu. Saya akan connect ke SSID dengan nama hotspot versi 7. Ini yang tadi sebelumnya sudah saya lakukan basic config. Saya juga sudah membuat access point dengan nama hotspot versi 7. Langsung kita klik OK saja. Nah, saya akan gunakan voucher yang sudah tergenerate tadi. Nah, di sini saya sudah berhasil melakukan login. Saya akan coba melakukan tes koneksi. Karena tadi saya limit 1 mega. Apakah limitasinya berjalan? Nah, limitasinya kurang lebih kita dapat bandwidth 1 mega. Coba kita lihat di sessionnya. Kita coba cek lagi di user manajernya, kita lihat sessionnya. Uptime-nya baru 40, kurang lebih 50 detik. Coba kita tunggu sampai 1 menit di angka 60 detik. Apakah laptop saya akan di-terminate? Nah, di sini akan ada statusnya admin reset. Sehingga saya saat ini sudah tidak terkoneksi dengan internet. Nah, di sini sudah ada permintaan untuk action masuk atau login lagi ke hotspot. Itu jadi saya sama si user manajernya sudah di terminate karena saya sudah mencapai uptime yang ditentukan sebelumnya tadi. Sehingga nanti ketika teman-teman sudah melakukan login dengan voucher yang sebelumnya, ini kalau waktunya sudah habis, ini tidak bisa digunakan untuk melakukan login lagi. Ketika user tidak bisa digunakan lagi, secara otomatis si user ini juga tidak akan dihapus oleh si user manajernya. Jadi nanti masih akan tersimpan di session ini. Sessionnya juga masih akan tersimpan, usernya juga masih ada di tab user.
Di tab user juga masih ada, di tab profil, user profil juga masih ada. Nah, untuk penghapusan secara otomatis nanti teman-teman bisa gunakan script. Bisa gunakan script. Selanjutnya bisa juga dikombinasikan dengan scheduler. Nanti misalnya akan menghapus session dan user yang sudah terpakai berapa lama, misalnya setiap 1 hari sekali, 2 hari sekali, ataupun sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, sekian video tutorial kali ini. Nah, jangan lupa bagi teman-teman yang ingin membeli perangkat mikrotik, bisa lakukan pembelian di web kita citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko Citraweb. Terima kasih bagi teman-teman sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan share supaya bermanfaat bagi yang lain. Jangan lupa juga subscribe dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman juga mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa. RouterOS versi 6. Wah, rada peguk-peguk. Kepada banyak digunakan. Hah? Login hotspot ya? Oh iya. Saat ini sistem voucher banyak digunakan untuk memberikan sistem klik tombol subscribe-nya. Voucher di voucher hotspot. Web baleni suka iki ya, web routernya ada sik baleni. Apa? Belum direkod. Waduh. Oke. Oh, ya wis, enggak apa-apa, yuk lanjut.